Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channelnya Malikzan. Kali ini alhamdulillahirrahmanirrahim saya berada di Luri Sai Farm, tepatnya Desa Bun Gunung ya, Pak. Okay. Tempatnya Bapak Yanto. Alhamdulillahirrahmanirrahim kali ini saya udah bersama dengan ownernya, yaitu Bapak Yanto ya. Iya. Mari kita tanya-tanyakan sama Bapak Yanto awal mula ternak kambing perah ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Yanto yang sering dipanggil Yanto Luri Sai karena nama kandang saya itu Luri Sai. Jadi orang lebih mengenal nama saya beserta nama kandang. Jadi kandang ini dulu berdiri tahun 2006. Oh, jadi berdiri Ya, tahun 2006. Itu mulai dari kambing etawa dulu yang kita istilahnya kita breeding, kita kembang biakkan sampai di tahun sekitar tahun 2013 sampai 2014. Jadi awal mula ini kambing etawa ya, Ya. Pak. Jadi di tahun-tahun itu kita berusaha untuk budidaya kambing etawa, istilahnya breeding seni kambing kontes. Tapi sampai tahun 2016 itu kita sudah mulai merintis kambing perahnya. 2016 Ya. udah merintis kambing perah. Jadi kalau secara global sekarang kita sudah hampir secara serius itu sudah hampir 5 tahun kita istilahnya menekuni kambing perah ini. Kita tadinya etawa berpindah ke kambing perah ini ya karena secara alamiah saja, karena ada perkembangan di dunia kambing perah itu maju, jadi kita ikut dan kita merasa cocok, akhirnya kita istilahnya ikut gabung di teman-teman peternak kambing perah. Kalau kambing etawa itu dulu istilahnya hanya kegiatan biasa lah, hanya kegiatan biasa saja, seperti orang-orang di kampung lah. Cuman karena setelah berjalan lah, mungkin sekitar 3 tahun dari 2006, 2007, 2008 itu saya akhirnya bisa menghitung bahwa ternyata ternak kambing ini bisa dijadikan mata pencaharian. Makanya akhirnya kita geluti secara serius, secara profesional, dan hingga sekarang ini. Apalagi sekarang kita sudah memasuki tahun ke 16 tahun. Jadi udah 16 tahun. Ya, 16 sampai 17 tahun udah. 17 tahun. Ya. Dulu awal mulanya itu berapa ekor kambing? Kalau dulu tuh kita awal tuh 2 ekor, Mas. 2 ekor. Jadi kalau sekarang? Ya kalau populasi sekarang mungkin di angka 100 lah mungkin. 100 ekor. Kita kan kemampuan kandang itu paling maksimal di sekitar 100 sampai 120. 100 sampai 120 ekor. Ya. Kalau per kandangnya itu berapa, Pak? Isinya? Iya, isinya. Kalau kandang itu kan masing-masing ukurannya beda. Kalau ada yang isi 15, ada yang isi 25, ada yang isi 7, tinggal luasan kandang. Asal kandangnya itu luas, kita isi banyak. Dan sistemnya kita kandang ini koloni, ada yang SMP umbar, dan kita menggabungkan satu pejantan dengan beberapa betina itu di situ supaya bisa kawin secara alamiah. Kalau perkawinan alamiah itu berapa jantan, berapa betina? Itu kalau sekresi itu 1:25 bagus. Oh, 1:25. Iya, 1:25 itu bisa dikatakan bagus lah hasilnya. 1:25. Untuk jenis-jenisnya kambing perah ini apa saja? Kalau jenis kambing perah yang ada di sini ini sekarang yang ada itu yang paling banyak Anglo-Nubian. Anglo-Nubian itu salah satu jenis kambing perah yang istilahnya bentuknya mirip-mirip Jawa Randu.
Oh, mirip-mirip Mirip, Jawa ya, Randu. ya. Cuman kita datangkan dari Australia. Oh, ini dari Australia. Ya, terus ada juga kambing Sanen. Sanen. Ya, Sanen itu yang putih itu, Oh, yang putih yang tadi putih. itu. Polos itu Sanen. Terus ada juga kambing Alpin, British Alpin lebih tepatnya, itu yang hitam. Yang Oh, yang satu, hitam. ya hitam-hitam itu termasuk kambing perah. Jadi kambing perah yang ada di Indonesia itu ada Toggenburg yang coklat, Oh, ada iya. Alpin yang putih, yang hitam, ada Sanen yang putih, ada Anglo-Nubian yang mirip Jawa Randu. Jadi kalau Anglo-Nubian itu warnanya kalau enggak coklatan ya hitam biasanya. Berarti ada 5 jenis apa 4 jenis? Empat jenis. Oh, 4 jenis. Yang paling banyak itu kalau buat di perah itu apa? Oh, yang paling banyak mengeluarkan air susu itu Sanen. Itu Sanen. Ya, yang putih polos itu Sanen. Itu bagus ya? Iya, itu kalau di ranking itu dia di dunia pun terbanyak itu Sanen. Sanen. Sanen itu nanti Alpin, Togen, baru Anglo. Cuman kelebihan Anglo-Nubian itu susunya itu lebih kental, lebih gurih. Jadi kalau kita mau produksi menjadi keju atau menjadi susu bubuk atau apa itu hasilnya lebih baik. Untuk luas kandang ini berapa? Kalau masing-masing kandang itu ada yang 9 kali 12, ada yang 25 kali 15. Oh, tuh. Ada yang sama kotak-kotak umbarannya itu. ya, sama umbarannya. Ada yang koloni di ruangan itu ukuran 3 kali 6. 3 kali 6. 3 kali 6. Ya cukup luas ya, Pak. Cukup luas. Sekarang memang saya mengedepankan istilahnya itu kesejahteraan hewan lah. Jadi sebenarnya secara, kalau menurut saya, tapi itu secara kesejahteraan hewan itu maunya kambing itu juga maunya jalan-jalan, tempatnya luas, dia ada pejantannya, bisa kawin alamiah kapan dia mau. Benar. Terus makannya juga dia istilahnya bareng-bareng, itu akan membuat kambing itu lebih sehat, lebih sehat dan lebih produktif. Ya. Ya. Kalau di susunya lebih produktif. Ya, gitu. Karena dia kan nanti secara alamiah makannya akan istilahnya berebut dan akhirnya dia habis banyak. Terus akhirnya dia sehat, gemuk. Kalau untuk kambing perah ini pakannya itu dedaunan apa fermentasi atau apa? Kalau yang bagus pakai daunan. Oh. Ya, bisa daun kaliandra, bisa daun singkong, bisa daun lereside atau gamal, bisa indigo vera, macam-macam yang bentuk daun. Kalau kemarin nanti, itu kan musim kemarau agak panjang itu, Pak. Lah pada waktu musim kemarau yang panjang itu kita pakai pakan simpan yang bisa disebut banyak orang ngomong silase itu. Kita memakai bahan baku tepung jagung di umur 75, itu kita bungkus, wrapping, kita kemas dan kita simpan dan kita pakai setelah 21 hari. Oh, setelah 21 hari. Jadi ketersediaan pakan kita waktu kemarau kita 100% pakai itu. Kalau ke musim hujan ini 50% pakai silase, 50% kita pakai hijauan segar. Kita campur. Jadi pakai silase ya? Iya. Kalau umurnya yang bagus untuk kambing perah itu berapa umur idealnya? Sebenarnya kalau kambing itu sama, Mas, umurnya dengan kambing-kambing lain sama. Jadi ideal untuk dikawinkan tuh biasanya umur 1 tahun kalau saya. Oh iya, kalau dikawin. Kalau untuk diperah? Ya, kalau diperah kan setelah kawin, bunting 5 bulan, terus melahirkan baru diperah. Jadi sekitar hampir 17 bulan baru bisa diperah. Oh, 17 bulan. Setahun lebih ya? Setahun lebih. Ya. Kalau untuk perawatan ini, kambing perah ini susah atau enggak sih, Pak? Sebenarnya enggak juga, kambing itu sama. Cuman kita lebih mengedepankan
karena yang mau kita ambil itu produksi susunya Iya. ya, sebanyak mungkin, ya minimal kita memilih kambing yang genetik dia itu memang penghasil susu banyak. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah faktor pakan. Jadi yang menentukan nanti kambing itu bagus susunya itu satu genetik, yang kedua pakan. Pakan di sini beda dengan pakan kambing itu yang lain, karena di sini untuk mengejar susu yang banyak itu berarti pakan yang nutrisinya bisa dikatakan terbaik lah. Nutrisi terbaik. Ya, contohnya kita tambahkan konsentrat. Tambah konsentrat. Ekornya itu kalau yang masa perah itu kita tambahkan 1 kilo per hari. Oh, 1 kilo per hari. Ya, kita kasih makan hijauan atau serat itu sehari 2 kali. Berarti kita kasih makan 3 kali. Yang pagi itu kita pakai konsentrat, terus hijauan, terus sore hijauan. Oh, hijauan Ya. 2 kali. Iya, jadi harus kenyang. Kalau kambing perah itu kalau dia sudah kenyang, nutrisinya cukup, dia baru susunya maksimal. Kalau untuk kambing perah ini ada penyakit-penyakit yang ada juga, itu sama lah, juga ada sakit mata, diare, mencret, ada juga yang paling rawan itu penyakit yang menyerang kambing susu atau puting susunya itu namanya mastitis. Mastitis. Ya, itu sering. Itu jenis penyakit apa itu? Ya, penyakit di tempat kelenjar susunya itu, infeksi atau radang lah, bahaya. Itu bisa mematikan itu. Makanya kalau kita piara kambing perah itu minimal kandang harus bersih. Terus proses pemerahan juga harus higienis supaya bakteri-bakteri yang nantinya akan merusak dan menjangkiti menjadi penyakit itu akan istilahnya tidak terjangkit. Terus per 3 bulan sekali kandang-kandang ini harus kita semprot desinfektan. Oh, disemprot desinfektan ya kita jaga lah pokoknya kebersihan, kita jaga sanitasinya. Kalau dokter hewannya berarti ada ya Pak di sini? Ya, kalau selama ini yang sekarang akhir-akhir ini kita sudah tangani sendiri. Oh, ditangani kalau sendiri. Dulu kita memang sering memanggil dokter hewan. Karena kalau sekarang ini malah bisa dikatakan relatif jarang lah kambing yang sakit itu, karena kita semakin tahu untuk menjaga stamina kambing itu supaya selalu fit, supaya tidak gampang terserang penyakit itu salah satu faktornya ya tadi pemeliharaan yang baik dalam bidang pakannya itu. Kalau pakannya tercukupi, insya Allah dia sehat. Untuk kedepannya Lurisai Farm ini ada proyek apa lagi Pak? Jadi gini, kalau saya itu punya mimpi ya istilahnya, kalau sekarang ini kepingin membangun suatu peternakan yang kita konsep dengan wisata, edukasi. Oh, peternakan. Nanti bisa buat belajar teman-teman yang dari berbagai macam daerah, ada studi banding dan sebagainya. Makanya untuk itu kita siapkan setiap tahun kita mengadakan penambahan lahan atau lokasi yang rencana nanti mau kita bangun, ada tempat untuk kita berkumpul atau aulanya, ada semacam rumah makannya. Oh, ada restonya. Iya, jadi nanti mau terintegrasi farm edukasinya. Jadi selama ini kita sudah melakukan, cuman dengan fasilitas yang terbatas, istilahnya cuman di lokasi sini yang kecil, terus pesertanya juga nggak bisa banyak. Nah, rencana kita mau bangun aula yang agak besar, muat minimal ya 50 orang lah sampai 60 orang. Terus kita nanti menerima kunjungan studi banding atau tiru. Terus kita bisa juga tempat berkumpulnya peternak-peternak kambing di daerah Purworejo sini atau di luar Purworejo. Itu kan sering pada main ke sini Mas, kita ngobrol. Mereka sering berkeluh kesah ke sini tentang masalah yang mereka hadapi itu. Makanya banyak yang menyebut saya itu punya mitra, punya warga binaan lah. Cuman di sini saya sebenarnya hanya mendampingi mereka dalam perjalanan beternak kambing itu supaya on the track gitu loh. Jadi saya kepingin mereka itu beternak kambing itu menghasilkan hasil yang maksimal yang untuk mata pencaharian.
Jadi akan dibuat resto ya berarti? Ya, nanti ada Seperti wisata gitu ya? ya, ada restonya, ada tempat. Ini pertama ya, Ya. di channel saya Pak Yanto membocorkan ada project Ya, di Lurisai Farm. Bagus ini, ya, wisata kayak jenis wisata keluarga gitu Pak ya? ya. Ya, insya Allah lah nanti kita minta Itu dukungannya lah, doanya. berapa tahun lagi Pak? Apa tahun depan atau kapan? Kita tahun depan sudah mulai. Tahun Wih. depan sudah mulai pembangunan. Karena ini kita sekarang kan konsepnya lagi menyiapkan lokasinya dulu. Oh iya, Tanahnya lah, itu bahasanya lah, tanahnya dulu. Tahun depan nanti kita bangun. Ya, perkiraan pembangunan itu 1 tahun nanti. Karena pembangunan 1 tahun. kan ada macam-macam fasilitas kan. Iya iya. Ada aula, ada restonya, ada dapur, ada musola, ada toilet, macam-macam nanti. Terus kita mau bikin juga apa ya, area terbukanya yang seperti kayak lapangan lah, itu Iya, iya, iya. kecil, yang nanti untuk ibaratnya gini, kalau ada orang yang mau datang ke sini, mau Kasih pakan ya kambing atau kambing tanya-tanya gitu ya. ya boleh. Hmm, Ya pokoknya edukasi lah untuk teman-teman. Banyak juga bagus, kan ya. yang datang ke sini dari anak-anak sekolah, Oh dari iya. TK, PAUD, atau dari SD itu banyak yang ke sini, banyak yang melihat. Karena saya pernah berkeliling di Kabupaten Purworejo ini istilahnya ke TK, ke PAUD itu, memberitahukan bahwa kita menerima kunjungan edukasi, istilahnya untuk mereka yang istilahnya baru mau sekolah itu belajar, mengenal lingkungan, mengenal hewan, istilahnya belajar di luar lah. Kita sediakan nanti arena ya, untuk edukasi kita, ya. dia menyusui anak kambing, memberi makan, Cara memerah, ya, mungkin memerah dan sebagainya. Terus minum susu. Susu yang baik, Ya. kasih pakan yang baik. Karena kita kan sekarang bisa tiap pagi minum susu lah. Kita kenalkan dulu bahwa susu kambing itu memang bagus ya. memang bagus untuk pertumbuhan, Gizi-gizinya. untuk kecerdasan. Baguslah project Pak Yanto ini. Ya, kita minta Mungkin doanya aja. iya. Semoga terlaksana secepatnya. Supaya di daerah sini ada wisata seperti wisata mini zoo lah mungkin ya. Ya cuman isinya kan kambing, kita nggak ada yang lain, cuma kambing. Karena kita konsepnya kan memang kandang kambing yang ada tempat restonya, ada wisatanya, ada untuk edukasinya. Iya, bagus itu. Ya mungkin nanti satu-satunya di Purworejo atau di Jawa Tengah kita punya. Satu-satunya di Purworejo. Ya. Jadi mimpi saya itu Pak, tadi kepingin supaya nanti masyarakat itu untuk belajar usaha ternak kambing itu ada tempatnya, ada fasilitasnya, istilahnya selama ini kan masyarakat kan bingung, dia mau belajar usaha ternak kambing itu di mana, kan bingung. Rata-rata mereka lewat sosial media, lewat ini, tapi kan tidak terinteraksi langsung. Nah, kita nanti akan membuka yang berinteraksi langsung. Nanti kita belajar mulai dasar lah, pengenalan masalah pakan, sistem perkandangan, nanti marketingnya seperti apa. Terus saya kepingin kan masyarakat di pedesaan itu nanti berdaya guna dan dia mempunyai penghasilan, istilahnya penghasilan tetap atau mata pencaharian dari sektor ternak kambing. Karena usaha di pedesaan itu yang paling bisa dilakukan itu ternak kambing. Iya, emang. Karena infrastrukturnya ada. Jadi masyarakat pedesaan rata-rata mereka punya lahan. Bahan pakan juga banyak. Umpamanya lahan itu bisa untuk kandang, untuk menanam pakan. Cuman selama ini mereka untuk memulai dan berjalan itu kadang mereka tidak ada informasi. Akhirnya mereka melakukan kegiatan ternak kambing itu hanya seperti pendahulunya, seperti bapaknya, seperti neneknya atau kakeknya. Leluhur. Nah,
tidak ada peningkatan secara signifikan. Jadi kalau saya nanti apa yang sudah saya lakukan yang dulu dari 2006 itu berjalan 2 ekor sampai sekarang dengan progres seperti ini, saya sendiri sudah merasakan kemanfaatan ternak kambing untuk kehidupan saya sendiri. Bahkan saya sangat bisa itu, Pak, ya? Membuka peluang gitu loh. Ada beberapa pekerja yang di sini itu di sektor kandang saja ada 4 orang yang ngurusin kambing. Ada yang beberapa orang itu ada yang membangun kandang, yang di luar memelihara kambing itu ada. Jadi di sini itu yang bekerja satu harinya itu sekitar 8 orang. Oh, di sini 8 orang ada yang ngurusin kandang-kandang ini. Yang bikin kandang, ada yang bikin kandang sama ngurusi kambingnya. Ngurusi kambingnya. Itu beda sendiri. Sendiri-sendiri lah. Orang itu 4 orang itu ngurusin kambing, 4 orang ngurusin infrastruktur. Istilahnya itu. Dan saya ini bisa juga menjadi yang dilakukan teman-teman di desa-desa yang lain. Yang nanti akan menggerakkan ekonomi desa-desa tersebut setelah mereka itu sudah mulai profit, sudah mulai mendapatkan hasil itu. Dan sekarang udah banyak juga yang istilahnya teman-teman yang kita dampingi ini sudah mulai setiap 1 minggu sekali itu setor hasil perahannya itu susu itu ke tempat saya. Terus nanti kita kumpulkan, terus kita bawa ke pabrik biasanya. Oh, jadi disuplai sama pabrik ya? Ya, terus suplai pabrik lah. Ya, terus di dalam lingkungan Nurisai Group ini yang tergabung beberapa orang ini. Ada berapa, Pak? Ada 30-an orang. Oh, 30 orang. Itu ada tugas, beberapa yang punya tugas menyiapkan pakan. Ada yang menyiapkan, kayak saya menyiapkan pemasaran susunya. Ada yang menyiapkan bibitnya. Ada yang menyiapkan penggemukannya yang dari umur 4 bulan sampai untuk siap kawin. Jadi itu terkoneksi melingkar seperti ekosistem. Tidak semuanya itu merah, tidak. Tapi ada yang penggemukan, ada yang breeding, ada yang merah, ada yang bikin pakan. Oh, jadi ada yang ngurusin susunya. Ada apa strukturnya? Bukan, ya? Jadi semacam ekosistem aja. Jadi semua saling membutuhkan. Nah, makanya kita kuat itu karena kita pekerjaan harusnya dihandle 1 orang, itu kita handle beberapa orang. Oh iya iya. Jadi kita saling lebih mudah lah. Ya, lebih mudah. Controllingnya juga akan lebih mudah. Karena setiap usaha itu nanti pasti ada problem dalam usaha itu dari berbagai macam sektornya. Nah, untuk menghindari terjadi banyak problem itu, makanya usaha ini kita pecah subnya. Ada yang membuat pakan, ada yang membuat istilahnya susunya, ada yang mengolah susunya, ada yang istilahnya breedingnya, yang membuat bibitnya. Berarti di sini itu jenengan itu breeding ya, Pak? Nah, kalau breeding. Awal mulanya breeding. Iya, memang breeding sampai sekarang mau breeding. Karena kebutuhan bibit itu nanti banyak diminta dari orang-orang yang kita dampingi. Mereka kan butuh nambah populasi, butuh nambah istilahnya kambing, itu kebanyakan dia mengambil dari sini. Oh, dari sini. Karena breeding itu nafasnya harus panjang, biayanya banyak. Kita pakai kawin silangnya dengan kambing impor, mahal harganya. 1 kambing itu 30 juta. Oh, 1 kambing. Makanya yang kuat melakukan itu saya sebagai istilahnya pendirinya. Jadi nanti anakan daripada silang-silangan itu akhirnya makin dibeli masyarakat atau dibeli mitra-mitra itu untuk dikembangkan menjadi kambing perah. Berarti yang diperah tiap hari itu. Jenengan itu impor dari Australia. Dari Australia. Ya. Itu kita awal mulanya jenengan kok ngertos ini kok Bu? Ya, kita itu kan apa ya, berjalan secara organik aja. Jadi kok akhirnya kita tahu informasi bahwa banyak jenis kambing lain yang lebih unggul yang di Australia itu. Dan kita cari tahu dari dunia maya, dari informasi teman dan lain sebagainya, kita kumpulkan dan akhirnya kita punya peluang untuk mendatangkan dari Australia secara langsung.
Jadi kita sudah hampir 3 tahun ini mendatangkan jenis-jenis itu. Bahkan sekarang tidak hanya perah, tapi ada domba, ada kambing pedaging, ada kambing perah, itu kita datangkan. Oh, semua. 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 Jadi impor dari Australia ya. Ya. Kenapa dari Australia? Karena perjanjian G2G-nya dengan negara antar negara itu yang sudah berjalan dengan Australia. Iya. Di Australia juga sudah negara yang bisa dikatakan bebas penyakit di sektor kambing, di Oh, iya. hewan-hewan. Kalau untuk susunya berarti lebih unggul ya kalau Iya, kambing karena Australia mereka kan memang secara spesifik sudah menjadi kambing perah, karena di Australia itu kan teknologi peternakan kan sudah maju, sektor peternakan sudah maju, jadi mereka sudah bisa mengembangbiakkan jenis-jenis baru, jenis unggul itu banyak di sana yang bisa kita adopsi ke sini. Oh iya Pak, pesan-pesan untuk para pemula untuk apa peternak kambing ini, perah ini gimana sih Pak? Kalau yang pemula-pemula. Jadi mulailah beternak kambing dari skala kecil dulu. Iya. Nanti nikmati prosesnya, jangan terburu-buru. Terus jangan terlalu banyak menghitung hasil dulu. Oh iya. Karena kita kembangkan investasi ini menjadi besar dulu, supaya nanti setelah kita hitung hasilnya juga besar. Dan ternak kambing ini adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan di pedesaan dengan sangat mudah. Istilahnya sekarang informasi sudah banyak, dan di sini kita membuka istilahnya pintu selebar-lebarnya. Kalau ada teman-teman yang mau istilahnya belajar ke sini, monggo. Yeah. Nanti akan kita sampaikan apa yang kita tahu, nanti akan kita dampingi sampai istilahnya itu mereka itu sukses lah kalau untuk yang di lingkungan dekat sini. Dan nggak usah malu menjadi tukang ngarit, karena bisnis kambing ini sekarang sudah mulai banyak dilirik pemuda-pemuda besar yang mereka mengatakan bahwa bisnis kambing ini adalah salah satu bisnis yang keren, maksudnya tidak ketinggalan seperti dulu lagi. Yang penting sistemnya kita mengadopsi dengan mengikuti perkembangan zaman. Iya. Ya mungkin itulah istilahnya pesan-pesan dari saya. Dan monggo kalau memang ada yang mau ternak kambing, nanti akan kita dampingi. Iya. Oke, terima kasih Pak Yanto. Sama-sama. Selaku owner dari Lurisai Farm, Lurisai Farm udah memberi masukan bagi kambing perah ya Pak. Yeah. Terima kasih buat bolo-bolo yang sudah menyaksikan saya sama Pak Yanto. Yeah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.